Oke, halo guys, selamat pagi. Perkenalkan aku Aldin, aku adalah investor saham berumur 18 tahun. Jadi di video sebelumnya kita udah membahas nih reksadana secara singkat dan apa saja sih yang menjadi hal yang harus diperhatikan di reksadana itu sendiri. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas macam-macam jenis reksadana sehingga teman-teman bisa paham nih apa sih reksadana yang tepat sesuai dengan profil resiko yang teman-teman miliki. Maka daripada itu, yuk tonton video ini. Oke guys, di video sebelumnya aku kan pakai perumpamaan burger nih sebagai gambaran besar dari reksadana itu sendiri. Nah, masih sama seperti burger itu kan ada banyak jenisnya. Ada cheeseburger, ada yang burger ayam, ada yang burger sapi, dan berbagai macam jenis burger lainnya. Tentunya di masing-masing burger itu ada kandungan protein, kandungan nutrisi yang berbeda nih. Nah, sehingga begitu juga sama dengan reksadana. Di reksadana ada nih reksadana yang memiliki return yang cukup tinggi tapi resikonya tinggi juga. Ada juga reksadana yang returnnya stabil tetapi resikonya tidak terlalu tinggi, bahkan cenderung lebih rendah. Nah, maka daripada itu sangat penting nih untuk kita mempelajari jenis-jenis reksadana itu sendiri. Oke, reksadana yang pertama jenisnya itu adalah reksadana pasar uang. Nah, mungkin teman-teman mendengar pasar uang itu sama seperti forex, tapi reksadana pasar uang itu beda ya guys. Jadi reksadana pasar uang itu produk investasi ataupun aset investasi yang ada di dalamnya itu berupa deposito dan surat utang yang jatuh tempo kurang dari setahun. Orang bilang kalau reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang paling tepat untuk dimasuki oleh pemula karena return dari reksadana pasar uang ini cenderung stabil dengan resiko yang juga rendah. Oke, untuk jenis reksadana yang kedua itu adalah reksadana pendapatan tetap atau biasa kenal dengan RDPT. Nah, RDPT ini adalah reksadana yang di dalamnya berisi produk-produk yang berbunga, yang ada imbal hasil dalam return bunga yang dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, itu dia tuh yang ngebedain RDPT dengan RDPO. Jadi, produk-produk di dalam RDPT itu sendiri adalah produk-produk keuangan yang menghasilkan bunga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti deposito jangka menengah ataupun jangka panjang. Lalu yang kedua adalah surat utang ataupun obligasi yang bakalan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Nah, kata orang RDPT ini adalah reksadana yang returnnya lumayan, tetapi secara risiko juga cenderung menengah. Nah, tapi perlu diperhatikan nih, kalau seandainya kalian berinvestasi di RDPT, kalian juga harus memperhatikan suku bunga. Nah, kenapa suku bunga itu penting? Nanti akan kita bahas di reksadana selanjutnya ya. Untuk jenis yang ketiga itu adalah reksadana saham. Nah, reksadana saham ini produk investasinya itu biasanya adalah saham-saham yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Reksadana saham ini adalah reksadana yang orang bilang memiliki return yang paling tinggi, tetapi itu juga diiringi nih dengan resiko yang juga tinggi. Reksadana saham ini cocok banget buat kamu yang pemula tapi ingin banget buat berinvestasi di saham tapi belum mengerti nih cara analisa saham secara komprehensif dan benar. Reksadana saham ini juga cenderung untuk di hold dalam jangka waktu yang cukup panjang, misalnya lebih dari 5 tahun, 10 tahun ataupun 15 tahun, agar return yang didapatkan juga lebih maksimal. Nah, prinsip ini juga sama nih jika seandainya kamu berinvestasi di saham. Return yang kamu butuhkan itu akan tercapai jika seandainya perusahaan berkinerja bagus selama 10-15 tahun. Dan 10-15 tahun itu adalah jangka waktu untuk kalian menunggu realisasi dari kinerja perusahaan tersebut. Oke, yang keempat itu adalah reksadana campuran. Nah, reksadana campuran ini adalah gabungan dari reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap. Nah, secara return tentunya ada di tengah-tengah nih antara reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap, dan secara risiko juga bakalan ada di tengah-tengah. Reksadana campuran ini dibuat sengaja buat orang-orang yang bingung nih mau berinvestasi di RDPT ataupun di reksadana saham, karena secara risiko dan return
itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Maka daripada itu dibuatlah produk reksadana campuran ini. Untuk pilihan yang kelima itu adalah reksadana indeks. Reksadana indeks ini adalah reksadana yang di dalamnya berisi produk investasi khususnya saham yang tergabung di indeks-indeks tertentu. Contohnya seperti indeks IDX30 ataupun indeks harga saham gabungan dan indeks saham Sri Kehati. Nah, reksadana indeks ini cocok banget buat kamu yang kebingungan dalam memilih produk reksadana saham mana sih yang bakalannya kamu taruh dana di sana. Jadi ya mendingan pilih reksadana indeks saja karena kan kamu sudah tahu pasti saham-saham yang ada di dalamnya. Nah, di reksadana indeks ini itu biasa kita kenal nih dengan sebutan reksadana yang pasif. Karena kalau di reksadana saham sendiri itu adalah reksadana yang aktif. Aktif itu maksudnya adalah manajer investasinya selalu nih mencari saham-saham yang sekiranya berpotensi untuk memiliki return ataupun sesuai nih dengan kriteria yang ia miliki. Tapi kalau reksadana indeks itu adalah reksadana yang pasif. Manajer investasinya hanya cenderung untuk mengalokasikan dananya kepada saham-saham yang ada di dalam indeks tersebut. Oke guys, jadi kita tadi udah mempelajari nih 5 jenis reksadana. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang, yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yang ketiga ada reksadana saham, yang keempat ada reksadana campuran, dan yang kelima adalah reksadana indeks. Nah, dari berbagai macam reksadana ini, itu ada reksadana yang produknya syariah dan ada juga reksadana yang produknya konvensional seperti reksadana pada umumnya. Mungkin juga banyak nih dari kalian karena sudah menonton videoku sebelumnya, apa sih yang menjadi pembeda antara reksadana dan saham? Nah, kalau reksadana itu adalah wadah dari kumpulan berbagai macam aset ataupun instrumen investasi. Misalnya nih, reksadana saham. Reksadana saham itu adalah reksadana yang di dalamnya berisi kumpulan dari berbagai macam jenis saham. Nah, lalu apa sih bedanya dengan saham? Nah, kalau saham sendiri itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap ekuitas ataupun modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadinya ya kita bakalan milih satu aja gitu. Karena misalnya contohnya saham BBRI gitu. Artinya kita memiliki sebagian besar ataupun sebagian kecil ekuitas yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Oke, jadi untuk di pembahasan berikutnya kita bakalan bahas nih apa saja yang menjadi fee ataupun biaya-biaya jika seandainya kalian berinvestasi di reksadana. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai terakhir, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk channel ini. See you di next video dan bye-bye.